Kata Nabi, ya Ali, idza lam yakunil alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas kama yadhillul qatru ala baydin na'am was-safa. Ali, bila orang tuh punya ilmu doangan, kagak diamalin, kagak takwa, pinter doangan, tapi ora bener, maka nasihatnya yang dia sampein kepada orang-orang percis kayak air hujan di daun talas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman ada yang 37, ada yang 43, ada 43, ada 37. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakunil alimu taqiyan, wahai Ali, apabila orang alim itu tidak takwa, apabila tidaklah orang alim itu bertakwa, zallat mau'idatuhu ala qulubin nas, maka menjadilah nasihatnya itu di hati manusia kama yadhillul qatru, yaitu seperti menjadinya tetesan air hujan ala baydin na'ami, atas telur burung unta, wasofa, dan di atas batu yang licin. Wallahu a'lam bissawab. Segini aja dulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara tentang dampak nasihat bila timbul dari orang yang tidak bertakwa. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa keselamatan seorang hamba Allah, baik di negeri dunia maupun keselamatan di akhirat, semuanya itu tergadai pada kebenaran ilmu dan kebenaran amaliyah. Ilmu dan amal ini bila menyatu disebut bertakwa. Sebab surga yang dijanjikan oleh Allah diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Orang tidak akan bisa bertakwa bila tidak ibadah. Orang ibadah tidak akan benar ibadahnya bila tidak didasari ilmu. Maka ilmu dan amal adalah dua instrumen pokok untuk keselamatan seorang hamba, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat.
Yang dimaksud dengan ilmu yang benar, ada ilmu berbicara tentang positif dan negatif, berbicara maslahat dan mafsadat, yakni ilmu yang di dalamnya membahas apa yang membuat orang beruntung di dunia dan di akhirat, apa yang merugikan orang di dunia dan di akhirat. Ilmu dan amal pokok betul bagi siapapun. Ilmu laksana pohon. Tidak ada manfaatnya pohon kecuali buahnya. Buahnya pohon, kalau mangga buah mangga, kalau duren buah duren, yang dimakan buahnya, tapi yang dipuji pohonnya. Dari pohon mana ini rambutan enak banget, ropiah, ropiah, begitu. Ibadah adalah buah, ilmu adalah pohon. Ibadah yang menyelamatkan, tapi enggak bisa ibadah tanpa ada dasar ilmu. Dua ini adalah hal pokok. Dan orang dituntut oleh agama 4. Ini penting. Kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Al-hadis au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang tinggi derajatnya itu dipuji 4. Karena itu, yang pertama, hendaklah engkau jadi orang alim. Kalau bisa, kau umatku semuanya jadi orang alim, orang yang berilmu. Sebab ilmu bisa meraih dunia, ilmu bisa meraih akhirat, ilmu bisa meraih dunia dan akhirat. Orang alim. Bila ini tidak bisa kita jadi orang alim, maka turun nomor 2. Kalau pengen dipuji Nabi, didemeni Nabi, nomor 2-nya kalau enggak jadi orang alim yang bisa menyinari berbagai wilayah laksana lampu mercusuar. Kayak lampu masjid jadi terang karena ada lampu, cuman dohir. Orang alim akan menerangi segalanya. Bila nggak bisa, nomor 2, muta'alim, orang yang ngaji. Arti muta'alim, dari rumah bawa buku, bawa pulpen, itu namanya muta'alim. Dari bawa buku, bawa pulpen, ini akan menjadikan dia orang alim. Tanpa buku, tanpa pulpen, sulit jadi orang alim. Karena tahapannya kudu muta'alim. Bawa buku untuk nyatet, bawa pulpen untuk nulis. Kayak orang sekolah. Bila jadi muta'alim enggak bisa. Kalau pengen didemeni Nabi, turun di nomor 3. Mustami'. Enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, berangkat dari rumah, duduk di majelis taklim. Namanya mustami'. Bahasa Betawinya jiping. Apaan? Apaan? Jiping itu apa? Ngaji kuping.
Kuping doang yang ngaji, tangan enggak ngaji karena enggak ada yang dicatat. Kuping doang. Kalau kuping bisa jadi salah dengar. Kuping. Gimana kabar bapakmu? Mendingan, innalirrajiun. Padahal mendingan, dia bindeng ngomongnya. Tuh salah dengar. Kuping. Dikata mendingan, meninggal. Mendingan maksudnya. Begitu. Kuping itu bisa salah dengar. Kuping tuh. Tapi jiping bagus, dipuji oleh Nabi pada derajat ketiga. Wis ngaji kuping aja, enggak bisa nulis mah, enggak ngerti. Begitu. Bawa pulpen, tulisan sama dokter masih bagusan tulisan dokter, enggak bisa. Udah jiping aja, udah cakep. Di mana ada majelis taklim datang nguping, itu udah bagus. Jiping tuh bagus. Begitu. Jiping tuh punya saudara namanya Jider, ngaji nyender. Itu saudaranya. Nah, punya ponakan namanya Jidur, ngaji tidur. Emang udah langganan. Begitu. Enggak apa-apa jiping besar. Kupingnya digunakan buat ngaji, akan menghapus mendengar yang tidak bermanfaat 40 tempat. Kan suka ada majelis yang pakai panggung tuh, apa namanya? Oh iya, dangdutan. Itu tuh yang denger begitu tuh, majelis disebutnya. Itu bakal kehapus dengan denger-denger pengajian. Dosa-dosa kuping tuh akan terkikis asal demen ngaji, dengerin ngaji. Itu tinggi, direkam. Nggak usah kalau direkam, udah denger aja. Emang apa? Direkam ini dipuji doang sama tetangga. Kata tetangga, subhanallah, sampai jam 1 masih ngederes. Kagak, handphonenya doang yang bunyi, orangnya ngorok. Ya ada begitu tuh. Ada enggak? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Kayak begitu. Jiping bagus. Datang aja ke majelis walaupun kagak bawa pulpen, bawa buku, ganjarannya gede banget. Jiping. Kalau enggak bisa juga, jiping enggak keburu. Yang keempat terakhir, muhibban, pencinta majelis, demen. Jadi ada orang pengajian, mau kemana? Mau ngaji. Oh gue repot, nih nitip aja, nitip bawa kuah sedus bagi orang ngaji. Udah cakep, itu sabrek ganjarannya. Begitu. Kalau mau saya dongengin, ente ngasih aqua segelas buat orang ngaji, ama orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha, 70 gelas, masih gedean segelas buat orang ngaji. Bandingannya sulit. Tuh orang ngaji itu ngasih orang ngaji segelas, ngasih nasi goreng segelas, sepiring. Begitu. Ama 70 piring ngasih orang yang zikir, la ilaha illallah, masih tinggian ngasih orang yang ngaji sepiring. Apalagi 70 piring buat orang ngaji, ngasih sepiring buat orang zikir. Udah kagak kehitungannya. Saking gedenya orang ngaji. Makanya beruntung siapa tuh yang ngasih aqua tuh. Ya Allah, dikubur bakal nyengir-nyengir. Coba bukan segelas kecil yang rada gedean, begitu. Nanti dikuburnya itu. Beneran. Ganjarannya nggak kayak itu. Orang ngaji dikasih begitu-begitu tuh. Kan suka-suka ngasih tuh. Jumat berkah, orang ibadah tuh. Kasih nasi sebungkus. Begitu, sampai 70 bungkus. Sama orang ngaji sebungkus doang. Lah ganjarannya kayak itu. Orang ngaji, manfaatnya banyak.
Begitu. Kalau orang tuh paham. Paham. Cuman orang tuh kurang paham. Makanya yang paham tuh kasih buka sama santri. Senin puasa, gue yang ngasih buka. Ini, ganjarannya nggak kayak itu. Orang ngaji. Sebab apa? Ngaji itu didongenginnya sama dengan dakwah. Kalau zikir didongenginnya sama dengan ria. Coba, kita malam tahajud. Ama malam kita ngaji. Tahajud 100 rakaat. Tahajudnya. Pagi ditanya, ngapa lo matanya sayup-sayup ngantuk? Masya Allah, malam saya tahajud sampai 100 rakaat. Itu namanya pamer. Ria. Kalau orang ngaji, malam ngaji bab wudu. Pagi, ngapa lu ngantuk? Malam habis ikut pengajian. Ternyata saya baru tahu tuh, kalau kentut itu batalin wudu. Itu namanya dakwah. Namanya nyebarin agama. Bukan ria. Tuh, nggak ada bandingannya. Sampai dia terus. Dan saya baru tahu juga, kalau kentut sekali wudu batal. Kalau 2 kali wudu nggak batal. Kalau kentut sekali wudu batal. Kalau 2 kali kagak batal. Bener nggak? Kenapa? Udah kagak punya wudu, apa yang batal? Punya wudu kagak dikata batal. Begitu. Gua baru tahu. Tuh dakwah namanya. Tuh begitu. Jadi nggak ada bandingannya orang ngaji sama orang zikir. Begitu. Makanya kadang diajak ngaji itu susah orang. Tapi kalau tahlilan malam ke-7 suka rame itu. Kalau di Kreo begitu enggak? Oh enggak, luar biasa tuh. Kalau ngaji rame itu luar biasa. Itu begitu. Jadi yang keempat, muhibban, cinta ilmu, demen sama orang ngaji. Cuma Nabi pesan jangan jadi orang kelima, jangan dah. Ampun banget ini. Udah ciloko 12. Orang kelima, pinter kagak, ngaji kagak, jiping kagak, sama orang ngaji gedek. Udah wassalam. Sama orang ngaji kagak demen banget. Lah mau dari mana agama bakal masuk kepada dia? Celaka. Orang alim dituntut. Nasihat orang alim itu laksana cambuk bagi hati yang berpengaruh besar dalam hidup dan kehidupan seorang manusia. Seperti berpengaruhnya cambuk pada badan. Badan kita dicambuk sakit. Tapi bila diberi nasihat sama kayak dicambuk. Sama. Sakit. Sakitnya orang yang dinasihatin itu suka kesinggung. Begitu. Maka kiai suka bilang, saya nggak mau nyinggung, kagak. Saya cuma nyampein ilmu, kata kiai. Cuman waktu saya ke Seleo urut di Haji Naim di Cipete, saya tahu waktu yang ke Seleo diurutnya sakit banget, sampai jerit-jerit. Yang kagak ke Seleo mau dipijitnya enak, dipijitnya. Yang lempengan ke Seleo sakit. Maka tuh kata kiai, yang kesinggung ke Seleo. Bisa aja tuh kiai gitu. Kalau kagak ke Seleo mah enak dipijitnya, enak orang diberi nasihat. Begitu. Orang alim kudu ngamalin ilmu. Ilmu tanpa diamalin rada repot. Kata ulama, walau kanal ilmu asrafa lakana asrafu khalqillahi iblis.
Walau kana fil ilmi dunat tuqa syarafun, kata ulama, lakana asyrafu khalqillahi iblisa. Andai orang itu pinter doang, kagak diamalin ilmunya, kagak ibadah, alim doang, sholat kagak, puasa kagak, alim, maka andai dengan begitu jadi mulia, maka pastikan yang paling mulia sejagat adalah iblis. Sebab iblis itu alim, cuman kagak ibadah. Disuruh sujud sama Adam, ogah. Tuh, ilmu itu harus disertai amaliyah. Ilmu tuh sertai amaliyah. Bagaimana nasib nasihat kalau tidak disertai amal dari si alim? Nabi berikan logika ngaji kita ini malam hari ini. Kata Nabi, ya Ali, Imam Ali satu hari dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza lam yakunil alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas kama yadhillul qatru ala baydin na'am was-safa. Ali, bila orang tuh punya ilmu doangan, kagak diamalin, kagak takwa, pinter doangan, tapi ora bener, maka nasihatnya yang dia sampein kepada orang-orang percis kayak air hujan di daun talas. Bahasa kita tuh, apa tuh di daun talas? Hah? Enggak nyerep. Percis kayak air hujan jatuh di telur. Telur kagak, iya, keluar. Kayak air hujan di atas batu. Apa kilas? Kalis. Oh, kalis namanya. Kalis. Nasihatnya enggak masuk, enggak berpengaruh, enggak merombak kehidupan. Karena nasihat itu harus ada dasar amal. Makanya nih, mohon maaf, mumpung banyak pengurus masjid, saya kasih rahasia hidup. Kalau pengen makmur masjidnya, pengen baik, bikin acara kayak maulid gitu. Bagaimana biar sukses? Saya kasih rumusnya. Yang jadi tim pencari dana nih, orang yang dermawan, tukang main silat. Jadikan tuh yang tukang main silat, jadikan tim pencari dana, jangan pemain tinju. Begitu, jangan. Walaupun dalam tanda kutip enggak sholat, enggak apa-apa. Tim dana, pemain silat, jangan pemain main tinju. Gimana? Ngepel. Apa? Oh, pelit. Udah ngepel dibungkus lagi ya, para amat itu. Yang pelit jangan jadikan pendana, kagak bakalan dapet. Beneran payah dia. Tapi yang main silat itu ngepel apa terbuka tangannya? Oh, terbuka, dermawan berarti. Begitu. Orang yang dermawan jadikan pengurus yang dermawan. Yang pelit jangan, nggak bakalan dapet. Begitu. Dulu ada orang ngadu sama saya, curiga sama temennya.
Kata ini orang, ini kisah nyata yang saya benerin. Dia bilang, Yai, saya curiga dia sama si Anu. Emang apa kok pakai curiga? Kalau gua keliling bangun masjid, setiap keliling gua paling kecil dapat 5 juta. Kata ini orang. Tapi kalau si Anu tuh keliling 1,5 juta, itu paling tingginya. Gua paling kecilnya 5 juta. Apa enggak dikantongin tuh 3,5 juta? Begitu kata dia tuh dalam bahasanya. Saya lempengin, enggak bang, emang dapatnya segitu. Tapi kalau gue yang keliling 5 juta. Begini, saya mau tanya dulu sama bang. Temennya tuh pesilat apa petinju? Apaan pesilat apa petinju? Dermawan apa pelit? Ya Allah, ditanya begitu. Pelit banget. Kata dia, pakai banget lagi. Nah, itu dia bang. Ini kisah nyata saya dongeng kepada seseorang. Kenapa abang ini dapat duit banyak, bisa 5 juta kalau keliling? Walaupun abang ini orang miskin, tapi abang ini dermawan. Jadi orang itu digampangin kalau abang ngomong. Digampangin. Allah kasih percaya, berbekas ajakannya. Jadi gampang dapat duit. Begitu. Kalau teman abang itu enggak ngantongin, enggak. Tapi 1,5 juta masalahnya. Kan berarti 3,5 juta. Iya, kagak bang, percaya sama saya. Dia kalau ngajakin orangnya ada aja alasannya. Lagi nggak ada lah, lain kesempatan lah, begitu. Oh, jadi saya buruk sangka. Iya, buruk sangka. Jangan diterusin. Emang disuruh sama agama. Bila orang tukang narikin sedekah tuh orang pelit, sulit. Dia ngajakinnya kayak air hujan yang jatuh di telur atau di batu, kagak dapat. Gitu. Maka carilah yang dermawan. Tapi enggak sholat, enggak apa-apa. Karena bukan bab ngimamin. Bab sedekah, dia di situ dia ngamalin agama. Saya banyak belajar dari seorang ulama besar di Betawi. Kayak begitu cara. Walaupun tidak nasehatin kamu nanti begini-begini, enggak. Tapi saya pelajari. Beliau itu rahimahullah rahmatullah beneran. Ini hidup caranya. Nggak bisa. Ngamalin tuh penting. Suka diiriin, ngapa tuh orang ilmunya dikit tapi mimpin tahlil mulu. Gua kan pinter kagak. Lah beda di mata orang juga beda. Emang dia mah tukang zikir. Bacaannya juga berbekas. Begitu kata Nabi. Jadi orang alim tuh kudu bertakwa. Nggak bisa alim doang tanpa takwa. Makanya orang dulu lu gua pondokin bukan biar pinter, biar jadi orang bener. Gitu. Kalau bener pasti pinter. Kalau pinter belum tentu bener. Lihat yang korupsi itu. Kira-kira koruptor tuh lulusan SD apa orang pinter-pinter? Wih, pinter. Tapi bener nggak? Kagak. Ini penting. Bila orang alim itu tidak takwa, nasihatnya kalis, tidak akan masuk di dalam hati. Enggak. Kudu takwa. Sedang takwa itu tandanya 4. Ketika Imam Ali ditanya, ma'alamatul muttaqi, apa tandanya orang yang takwa? Ali 4. Apaan itu? Al khaufu minal jali,
ada rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu ada rasanya, kayak kopi ada rasanya, garam ada rasanya, rasanya garam asin, rasanya ulama khosyah, khauf, takut sama Allah. Dua, ar-ridho bil qalil, merasa puas pemberian Allah meski sedikit, banyak bersyukur, menerima apa adanya walau tak seberapa, enggak banyak mengeluh. Itu orang bertakwa. Wal amal bitanzil, ngamalin Quran. Wal isti'dad li yaumir rahil, bersiap-siap diri nyari bekal untuk akhirat, untuk menghadapi kematian. Itu ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa kayak begitu. Kalau enggak takwa susah. Nasihatnya bukan dari hati tapi dari mulut. Kalau dari mulut masuknya ke kuping. Kalau dari hati masuknya ke kolbu. Begitu. Yang dari hati masuk ke hati. Kayak begitu. Maka bila mana orang alim tidak bertakwa, itu kayak dokter lagi sakit ngobatin. Kita berobat sama dokter yang lagi sakit. Lah, dia aja sakit ngobatin. Lah kan enggak bener. Wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa tabibun yudawin nasa wahwa alilu. Orang yang tidak takwa menyuruh orang untuk takwa, percis kayak dokter ngobatin orang-orang sedang dia sendiri sakit. Makanya sebetulnya pengurus Darul Ma'wani salah. Saya disuruh ngajar begitu. Orang yang belum benar begitu, mestinya harus diganti. Pertama mendatang ama yang benar yang ngajar. Saya mau belum benar, ibadah masih malas. Kudunya yang ngajar tuh orang alim yang benar, bukan kayak saya model begini nih. Yang jauh dari benar, baca sholawat aja hitung-hitungan, masih pakai tasbih dihitung. Maka dihitung, sama Nabi masih hitung-hitungan. Enggak kayak orang-orang ambil sholawat 100.000, kan cakep. Kita belum benar, makanya saya usulin. Biar benar, pertama mendatang gurunya diganti. Setuju nggak? Setuju, alhamdulillah. Cari guru yang benar, jangan yang kagak benar suruh ngajar. Begitu. Makanya dikatakan di dalam sebuah syair Arab, yaquluna ma la yaf'aluna wa innani minal qaumi laqawwalun lima lastu af'alu. Mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan, namanya jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Ya jarkoni, maafin yang namanya jarkoni nih begitu. Wa innani minal qaumi qawwalun lima lastu af'alu. Saya itu jujur termasuk orang yang bisanya ngomong doang. Ibadah masih pas-pasan. Puasa aja Ramadan 30 hari doang. Enggak banyak.
Begitu. Sholat jarang-jarang. Subuh lama berdohor. Saya sholat. Jadi kalau guru yang ngajar mau yang rajin ibadah, yang benar, jangan kayak orang kita ini, Bang. Ganti gurunya yang benar, biar nasihatnya benar, kata Nabi. Tapi setidak-tidaknya kalau memang enggak setuju gurunya diganti, kalau saya sih setuju gurunya diganti. Begitu. Paling tidak saya berpesan kepada teman-teman Darul Ma'wa seperti pesannya sebagian guru-guru saya kepada saya. Apa itu? Khudhu min ulumi wala tanzur ila amali yanfa'uka ilmi wala yadrurka taqsiri. Ini pesan saya. Kalau gurunya nggak mau diganti. Begitu. Khudhu min ulumi. Ambil aja ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Wala tandur ila amali. Jangan pelototin ibadah saya. Masih pas-pasan. Sholat aja pas bandrol 17 rakaat enggak jadi 18 ya. Begitu. Khudhu min ulumi wala tanzur ila amali. Ambil aja ilmuku, jangan pedulikan amal perbuatanku. Jangan. Supaya apa? Yanfa'uka ilmi wala yadrurka taksiri. Supaya ilmuku diambil manfaat oleh engkau dan engkau tidak merugi dengan saya kurang ibadah. Kerjakan saja. Nyuruh orang baca Quran seminggu hatam, kita kagak. Begitu. Alhamdulillah hafal. Alhamdulillah. Quran mau kagak. Begitu. Quran doang siapa? Quran. Gitu. Jadi kalau saya bilang ganti gurunya. Kan kata Nabi, idza lam yakunil alimu taqiyan. Bila orang alim tuh enggak takwa, nasihatnya kayak air jatuh di daun talas. Bahasa kita begitu. Tapi bahasa Nabi kayak air hujan jatuh di telur dan di batu. Tidak manfaat. Tidak manfaat. Maka kita orang ngaji nih, saya berpesan kepada semua, tolong udah ngaji tuh bedakan ama yang belonan ngaji. Kita udah ngaji nih malam Senin, kudu ada perubahan. Akhlak kita dikit-dikit, kita doyan baca sholawat, doyan baca Quran, doyan sedekah meski seperak, begitu, doyan ibadah, baca ratib macemnya, pelan-pelan, doyan zikir. Kudu beda antara udah ngaji sama belum ngaji. Sebab banyak yang WA sama saya, apatah lagi yang bininya bisa ngintip-ngintip HP lakinya lalu WA sama saya. Yang berasa-berasa nih. Buat apa ngaji? Begitu kata bininya. Saya sih baca doang, jawab juga kagak. Siapa ini ya? Ini siapa? Bininya si Anu. Untung si Anu, nggak ada kayaknya di sini si Anu. Begitu. Ngaji doang.
Tapi begini nih Pak Kiai, nasihatin dong. Begitu. Tuh, ada yang WA saya, ngaji nggak orangnya ya? Enggak kayaknya orangnya. Begitu. Ini beneran kisah nyata. Begitu. Jadi yang disalahin pengajian sama bininya. Padahal kalau bener tuh lakinya kagak laporan sama saya. Kagak. Laki saya bener banget bagi duit sama saya, kagak. Gitu. Kalau lagi ada masalah baru lapor sama kita. Aduh ampun banget yang kayak begitu. Ini mana di videoin lagi. Wah bisa di share ini. Gitu. Biarinlah yang berasa-berasa. Begitu. Saya mau dongeng aja, yang penting kan jemput orang kan. Begitu saudara. Intinya mari kita udah ngaji nih, sholawat doyan walaupun 500 kali sehari, jangan tinggal ya, insya Allah. Nggak keburu habis sholat, setelah wiridan juga nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat 500 aja saban hari, jangan kurang. Ini penting. Istighfar kita baca, syukur-syukur kayak orang yang pendek aja, astagfirullah wa atubu ilaih, sehari semalam 1000 biar berkah. Astagfirullah wa atubu ilaih tuh kalau 1000 tuh kalau sekali duduk 20 menit. Tapi jangan sekali duduk, saya ngelihat wajahnya demen kredit, dikredit aja. Habis subuh gope 13 menit, astagfirullah tubillah, astagfirullah tubillah, astagfirullah tubillah. Atau sebelum subuh, itu lebih cakep. Menjelang subuh, wal mustaghfir bil ashar, gope. Menjelang maghrib atau habis maghrib. Maghrib nggak bisa kayak kita begini, sebelum maghrib, karena ngaji maghribnya saya. Sebelum maghrib habis asar, dapetin gope. Astagfirullah wa tubillah, astagfirullah tubillah, astagfirullah tubillah, berkah. Jangan tinggal, itulah amalan orang majlis, istighfar ama sholat. Selebihnya baca Quran mau nggak usah pakai dibilangin. Emang itu mau pedoman kita, biar kata seayat. Supaya ada beda antara kita orang udah ngaji ama belonan ngaji. Jangan udah ngaji kagak demen baca sholawat, repot. Gitu. Berbagi, Islam nih agama yang mudah, murah. Ya Allah, kambing aja tuh, kambing Idul Adha tuh, kambing kalau mau jujur murah kurban. Ndak ada ajaran Islam yang mahal. Kurban kambing ama motor NMAX. Coba tanya, mahalan mana kira-kira? Hah? Hah? Kambing sama motor? Motor. Banyak loh muslim di rumahnya punya motor, ada 2, ada 3 motornya. Tapi kalau Idul Adha ngantri daging kurban mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Ngaji juga lagi orangnya. Ya tuh nuduh nggak bener tuh. Tuh begitu. Jangan motor punya, masa kendaraan akhirat nggak punya. Nabi bilang azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Yang gede kalau ngorban, sebab itu jadi motor kita, kendaraan di akhirat. Jangan sampai kambing waktu dipotong bunyinya namanya kambing anakan, bukan embe, belum bisa embe, bisanya yang bener. Gitu. Ame rokok masih mahalan rokok. Ada yang ngerokok enggak ini? Sampurna berapa sebungkus? 35. Bisa lah sama temen 30 aja. Temen 35. Ngitungnya puyeng sama saya kalau 35. Ada 5 ini nih. 30. Jangan yang sehari 5 bungkus, yang sehari sebungkus. 30.000 sebungkus kali sebulan. Berapa tuh? Berapa? 900.000, bener nggak? Kali 10 bulan 9 juta.
tinggal 2 bulan 1,8, 10 juta 800, itu lagi 30, 35, banyak tuh koma-komanya itu, puyeng sayanya. Tuh 10 juta 800 setahun. Tuh kalau dibeliin kambing di Kreo 10 juta 800 dapat berapa? 3. Maka kalau yang ngaji ini pada ngerokok nih, kan yang ngaji nggak ada ya, lagi ngaji kagak. Kalau ngerokok nih Idul Adha besok sampai kalau kagak ngurban, waduh repot kalau mati tanggung jawabnya sama Allah. Yang ngerokok-ngerokok nih, rokok kebeli itu yang seharinya sebungkus. Bagaimana kalau kayak orang-orang ada yang 2 bungkus saja 21 juta 600, bisa sapi, bener gak? Ya Allah. Lalu Idul Adha nyari mulu daging kurban, sampai pengurus disalahin. Emang dasar pengurus yang sekarang nih sentimen sama gue kagak dibagi, padahal udah dapet 3 bininya. Sian saya pengurus tuh, begitu, salahin mulu, begitu. Lah, coba aja rokok kebeli, kurban kagak. Tiap tahun alhamdulillah kurban perasaan mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Awas nih Idul Adha besok Darul Ma'wa kalau dikit bisa berhenti nih ngaji. Ya ngambek dah. Tuh. Bener gak Bang Amir? Tuh bener katanya. Awas. Yang ngerokok-ngerokok nih. Laporin nama saya lama-lamanya. Tuh begitu saudara. Jadi ya moga yang rezekinya luas, ibadah kita itu ada bisa ngurban. Kalau saudara udah ngurban nih, mohon maaf, coba tanya sama teman-teman kita yang suka ngurban. Tanya mereka. Itu dampak positifnya yang terkecil. Enggak dokoh. Apa tuh dokoh ya? Rakus. Enggak maruk sama daging. Enggak dibagi enggak apa-apa. Sifat kebinatangannya yang pertama kali hilang. Tanya sama yang ngorban. Kalau Idul Adha biasa aja, mau dibagi kagak ke. Enggak ngeronta-ronta. Kenapa? Karena sifat kebinatannya udah dipotong. Coba kita rasain. Yang sudah ngorban sama yang belum. Biasa aja. Begitu. Kok saya begitu amat ya? Kayak orang kurang suka ngelihatnya. Bukan kurang suka. Sifat binatang Anda udah kepotong. Begitu. Lihat yang gak pernah ngurban. Itu udah dapat di kampung sebelah, masih nyari. Sampai waktu baris aja picinya taruh di dengkul. Saya udah ini belum lah, ada aja. Siapa yang kayak begitu tuh? Ada aja. Ya Allah, biar dapat 2. Aduh, begitu. Maka kita nih berharap bersama yang udah ngaji bedain sama yang belum ngaji. Insya Allah, biar ilmu nih ada bekasnya, biar kata dikit kita diamalin. Ya, kalau udah ngaji mah biar dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit amalin sebisa kita. Agama enggak nuntut banyak. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, bila aku menyuruh kalian umatku, kerjakan semampu Anda. Amalan majelis kita pun banyak, tapi kerjakan dari banyak yang kita bisa. Ada dalail, saya nggak bisa, Sallallahu Muhammad. Ada wirdul latib, kepanjangan, ratib haddad. Saya baca Quran, saya menghatam, berat, sa'ain. Itu, saya sedekah banyak, nggak bisa, seperak. Yang kecil-kecil aja. Dan itu besar manfaatnya. Mudah-mudahan semua keluarga besar Darul Ma'wa ini pada barokah. Yang usahanya Allah beri makin meningkat, makin lancar. Yang punya urusan moga dipermudah urusannya.
yang punya keturunan anaknya pada tinggi derajatnya, yang sekolah moga dikasih ilmu manfaat futuh, yang lagi ujian digampangkan ujiannya, yang bekerja moga-moga dapat pekerjaan yang barokah. Sababiah kita duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.